kemauan saya, janganlah dia tuh sampai pikiran dia tuh enggak ada siapa-siapa, dia balik lagi agamanya. Dari situlah kita berjuangkan, itulah saya pertahankan selama ini, supaya mualaf-mualaf ini udah masuk Islam, tetap pertahankan dengan agama Islam, jangan sampai dia berubah agama lagi. 4 hari anak cuma minum air putih. Jadi daripada mereka nggak makan, pikir bagus akhiri hidup nih. Tapi pas tiba-tiba mereka tidur, saya wudhu sholat dalam keadaan mereka tidur. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Sampai hatikah saya membiarkan anak-anak saya? Banyak seperti ini, bukan hanya dianya aja, masih banyak yang lain-lainnya. Apakah saya biarkan tidak membantu dia? Anak yang mau pondok, anak yang kecil lagi mau sekolah, apakah saya biarkan? Nggak mungkin saya biarkan dia. Nasib mualaf tuh banyak seperti kayak gini. Dari itulah kita harus bantu mereka yang kesusahan yang seperti ini. Amma yatasaalun 'anil naba'il 'azim alladzi hum fihi mukhtalifun. Dan ini waktu itu dia ikut saya ngaji di rumah, sekaligus di PT juga ya. Iya. Ada ikut saya di PT itu berapa tahun yang lalu tuh? 3 tahun yang lalu. 3 tahun yang lalu dia ikut saya ngaji. Setelah itu hilang, enggak kabar-kabar, saya juga enggak tahu di kemana. Dulu dia tinggalnya di Gang Karit, jadi dipindah ke Sungai Rengas. Tapi saya enggak tahu waktu itu suaminya masih kerja supir. Saya enggak tahu suaminya sakit. Setelah suaminya sakit, dia ngontrak di Gang Karit, enggak mampu ngontrak lagi, dia pindah ke Sungai Rengas. Ke Sungai Rengas itu saya enggak tahu keadaan dia seperti ini. Dia enggak pernah menghubungi saya, enggak beritahu masalah dia, saya juga enggak tahu. Jadi kemarin yang Lebaran Haji, dia datang ke rumah bawa surat untuk anaknya masuk santren, minta bantuan dengan saya masuk anaknya ke santren. Terus anak yang satu lagi mau masuk SD, jadi saya bilang boleh masukkan dia santren. Anaknya perempuan, satu SD ya? Iya. Kelas 4. Kelas 4. Yang satu SMP. Masuk SMP. Jadi ya tidak berdayaan dia itulah datang ke saya minta bantu dengan saya masukkan anaknya ke santren. Kan dari informasi Ko Agus, saya kenal dengan Ko Agus sudah sekian lama. Jadi dia bilang yang menyalurkan, yang bisa bantu mualaf ini Bu Yuliana. Dia bilang langsung aja berhubungan dengan Bu Yuliana, nanya bisa ndak anaknya ke pondok katanya. Jadi itulah pas Lebaran Haji saya datang ke rumah Bu Yuliana, nanya lah bisa ndak anak saya mondok, dibantu dari pihaknya Bu Yuliana. Alhamdulillah Bu Yuli bilang bisa, dibilang diusahakan anaknya mondok, dibilang. Kalau dia di pondok, terutama agamanya dia dapat, kedua karena biaya ekonomi. Kadang kalau dia di rumah tuh kadang nggak makan. Pokoknya kalau di pondok mungkin dia teratur makannya, dibantu dari yayasan. Jadi itulah nyuruh saya nekat anak di pondok. Sementara saya di luar kerjanya cuma serabutan, kadang kerja adalah dapat rezeki untuk makan. Tapi kalau tak kerja, tidak dapatlah rezeki. Jadi itulah saya cari Bu Yuliana supaya bisa mondokkan anak saya. Alhamdulillah sekarang anak saya udah masuk ke pondok. Tinggal mikirkan yang satu ini yang kecil, bagaimana bisa sekolah masuk SD. Emang kalau negeri sekolahnya nggak ada biaya, tapi segala pakaian batik, olahraga. Tadi kita daftar ulang tuh sampai 400 lebih tuh, mau minta bantuan dari Bu Yuli gimana caranya biar anak saya bisa sekolah kayak anak-anak yang lain.
Kemarin saya dengar kau cerita nak bunuh diri keluarga, bagaimana ceritanya? Kok bisa? Udah keputusasaan karena 4 hari anak cuma minum air putih. Jadi daripada mereka nggak makan, pikir bagus akhiri hidup nih. Tapi pas tiba-tiba mereka tidur, saya wudhu sholat. Dalam keadaan mereka tidur, ya Allah, astagfirullahaladzim. Sampai hatikah saya membiarkan anak-anak saya. Jadi sekarang yang penting saya memperjuangkan anak-anak untuk masa depan anak-anak. Insya Allah, Allah selalu sayang dengan saya. Mungkin setiap ujian pasti ada hikmahnya sekarang. Iya. Ya inilah dia selama ini kerjaan saya sebagai pengurus mualaf. Seperti inilah yang perlu kita bantuin. Tapi bukan hanya TNI satu ini, kan ada yang lain-lain lagi. Yang lain pun ya kurang lebih seperti ini juga. Waktu itu pun ada juga datang ke rumah minta bantuan, ditinggalkan suaminya, makan tak ada, rumah kos tak ada, dibuangkan laki yang buang gitu aja. Itulah lebih berat lagi dia. Anaknya satu, keluarga ndak ada. Ada sih keluarganya tuh, orang mamanya, abang-abangnya mau ambil balik ke dia ke kampung, tapi tetap balik agamanya lagi. Dari itulah saya tidak mau mereka pulang ke sana supaya agama Islamnya tetap bisa bertahan. Dia udah terlanjur masuk agama Islam kan, udah masuk Islam, jadi kita harus perhatikannya seperti itulah. Kita mau perhatikan dengan mereka seperti itulah. Jangan sampai dia membalik agamanya lagi gitu bang. Kalau tidak kita bantu dia, siapa yang nolong dia lagi? Dia pun merasa tidak ada siapa-siapa kan, akhirnya balik lagi sama keluarganya, akhirnya agama ikut juga balik. Jadi tidak bisa menahankan agama Islamnya karena tidak ada siapa-siapa. Tugas saya itulah seperti ini. Kemarin dia nak bunuh diri sekeluarganya, apakah saya biarkan? Tidak mau bantu dia, anak yang mau pondok, anak yang kecil lagi mau sekolah, apakah saya biarkan? Tidak mungkin saya biarkan dia. Banyak seperti ini, bukan hanya dianya aja, masih banyak yang lain-lainnya. Nasib mualaf tuh banyak seperti kayak gini. Dari itulah kita harus bantu mereka yang kesusahan yang seperti ini. Selama ini kerjaan saya hanya itu. Cuman kesulitan saya, kadang saya sendiri biayanya tidak ada juga. Mudah-mudahan kadang ada orang baik, Bu Yuli saya ada beras nih. Oke, sini saya bilang dikasih saya beras. Jadi saya bisa memberikan yang mualaf yang sangat membutuhkannya itu. Dari situlah yang kesulitan saya. Dana ini yang kesulitan, yang ngomong terus terang ya, dananya saya kesulitan. Kalau soal bantu lainnya sih saya bisa. Kalau soal anaknya sekolah, carikan pakaiannya. Kadang-kadang kawan kita kan anaknya tamat sekolah, bajunya kan tidak dipakai lagi kan. Bu Yuli ini saya kasih ke Bu Yuli, saya bisa memberikan yang baru masuk sekolah itu. Mohon doanya semuanya, dukungannya, bantuannya, bantu doanya supaya saya bisa terus berjuang untuk mualaf. Walaupun tangan saya patah, baru 2 hari saya patah tangannya, udah habis operasi, saya tetap membantu mualaf. Kemarin ada yang perlu bantuan operasi tidak ada BPJS, mau operasi tidak ada uangnya, tidak ada biayanya. Jadi saya berjuangkan untuk mereka. Itulah yang perlu saya bantu, bukan hanya yang seperti ini, yang sakit, kadang mau operasi, uangnya nggak ada, BPJS tak ada, itu perlu saya bantu dia. Tapi saya nggak mikirkan diri saya kok. Yang penting saya bisa membantu mualaf, itu aja. Jadi kita pun ya nggak hanya di kota aja membantu mualaf ya. Saya di daerah juga saya masuk. Kadang sebulan 2 kali ke daerah, ninjau-ninjauan daerah itu yang mana perlu bantuan. Kadang-kadang itulah dia udah masuk Islam, keluarganya kan tidak mau sama dia, jadi dia tidak punya orang tua. Jadi kemarin saya ditelepon dari Sintang, Bu Yuli katanya, bagaimana saya tidak punya keluarga, tidak punya orang tua katanya. Jadi Bu Yuli tolong ya dukungi saya katanya. Saya selalu ditelepon seperti itu Pak.
minta dukungan dari saya. Oke, saya bilang, kalau kesulitannya apa, jadi kita ada pengurusannya di daerah sana, kita minta ninjau nolong lihatkan. Kemauan saya, janganlah dia tuh sampai pikiran dia tuh enggak ada siapa-siapa, dia balik lagi agamanya. Dari situlah kita berjuangkan, itulah saya pertahankan selama ini, supaya mualaf nih udah masuk Islam tetap pertahankan dengan agama Islam, jangan sampai dia berubah agama lagi. Itu yang kemauan saya. Saya mohon, saya sendiri juga tidak bisa ya mengerjakan semuanya seperti ini tanpa dukungan sama kawan-kawan kita, mualaf kita yang punya lembaga-lembaga yang bisa membantu saya juga. Kadang saya punya masalah, saya bagi semuanya. Jadi mereka bisa menolong saya sih. Saya sendiri saya nggak bisa Pak, nggak bisa. Jadi harus ramai-ramai, harus sama-sama berjuangkannya. Hanya itu ya, banyak terima kasih kepada Bapak Ibu dan penonton. Ya banyak terima kasih. Inilah kisah mualaf-mualaf kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. عما يتساءلون